Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing. Ini adalah kiriman dari salah satu sahabat subscriber, dan beliau sebelumnya sudah konsultasi untuk menanyakan kerusakan handphone ini teman-teman. Sebelum saya melanjutkan untuk tutorialnya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan sebentar lagi tinggal beberapa jam berbuka puasa ya teman-teman. Semoga amal ibadah kita selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini adalah handphonenya. Ada dua handphone. Yang pertama ini adalah tablet tipe seri T295 dan juga ada iPhone 7. Untuk di tutorial kali ini atau di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan di bagian tablet dulu ya teman-teman. Jadi untuk Samsung Tab ini sudah ada keterangannya habis kemasukan air dan tiba-tiba itu sering restart, dan sempat juga diperbaiki sendiri sama beliau dan dibongkar sendiri untuk membersihkan di bagian sisa air yang ada di dalam handphone. Namun setelah handphone menyala itu touchscreen sama sekali tidak bisa berfungsi teman-teman. Setelah saya coba untuk membongkarnya, saya masih mendapati sisa korosi atau di bagian jamur yang ada di mesin teman-teman. Jadi masih ada beberapa bagian mesin yang terdapat korosi atau masih ada sisa jamur bekas kemasukan air. Kita lepas dulu untuk semua soket konektornya. Oke, kita angkat mesinnya dulu teman-teman. Setelah kita angkat, nanti kita coba untuk membersihkan di bagian sisa-sisa korosi yang masih terdapat di bagian mesinnya. Oke, kita lanjut untuk di bagian bawah. Ini ada fleksibel mainboard serta ada bagian letak fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen teman-teman. Di situ masih ada sisa korosi atau bekas sisa air, dan di sini ada soket konektor charger atau di bagian board bawah, dan di bagian itu ada fleksibel LCD sama fleksibel touchscreen teman-teman. Kita lepas dulu untuk di bagian fleksibel mainboardnya. Oke, untuk di bagian fleksibel mainboard itu masih ada sisa korosi atau bekas kena air yang agak hangus atau kehitaman. Perhatikan di bagian situ, di bagian papan chargernya itu masih ada sisa korosi ya teman-teman. Nanti kita coba untuk membersihkannya. Setelah kita coba untuk pengecekan, langkah selanjutnya karena untuk handphone ini habis kemasukan air dan touchscreen-nya tidak bisa berfungsi, langkah selanjutnya kita coba untuk membongkar LCD dari frame-nya dulu teman-teman, yaitu untuk memastikan kondisi LCD-nya. Dengan alat separator suhunya panas memakai di angka 80, dan kita gunakan mika tipis untuk membuka di bagian LCD dari frame-nya. Harus dilakukan dengan hati-hati agar LCD-nya tidak pecah ya teman-teman. Setelah kita angkat LCD-nya, perhatikan di bagian ini. Di bagian itu adalah bagian fleksibel touchscreen yang agak kelihatan bekas sisa air, jadi menyebabkan agak seperti hangus ya teman-teman. Oke, karena masih ada sisa korosi di bagian fleksibel mainboard serta ada di bagian fleksibel touchscreen yang habis kemasukan air sampai masuk ke dalam sini teman-teman. Banyak jamur dan banyak korosi. Kita buka untuk di bagian stiker pelindung touchscreen-nya. Di situ terdapat IC dan juga komponen touchscreen ya teman-teman, atau di bagian letak fleksibel touchscreen-nya. Di situ saya mendapati ada beberapa komponen yang hangus bekas sisa korosi, sedangkan untuk di bagian fleksibelnya kelihatannya sedikit masih bagus meskipun ada beberapa sisa korosi sedikit. Oke, kita coba untuk pengecekan lebih detail teman-teman. Apakah bisa diperbaiki atau tidak, kita coba untuk proses perbaikan dulu. Jadi tidak usah buru-buru untuk penggantian LCD ya teman-teman.
Jika masih bisa diperbaiki, kita berusaha untuk memperbaikinya dulu. Di bagian ini kita bersihkan dari sisa korosinya menggunakan thinner. Dan untuk di bagian fleksibel atau pin kaki fleksibelnya itu masih utuh, tidak ada jamur. Hanya saja di bagian ini adalah komponen C atau kapasitornya, itu terdapat korosi ya teman-teman, hingga menyebabkan hangus. Kita coba untuk pengecekan dulu untuk komponennya. Oke, setelah kita cek untuk di bagian komponen C atau kapasitor ini yang warna coklat, ada 2 biji. Kita coba untuk melepas dulu di bagian komponennya yang terdapat short atau konslet ya teman-teman. Kita bisa menggantinya menggunakan dari LCD bekas bangkai, atau bisa mencari C persamaan atau kapasitor persamaannya. Oke, setelah kita angkat untuk kapasitor yang short atau konslet, setelah kita ganti, kita bersihkan dan kita coba untuk pengecekan apakah touchscreen bisa berfungsi dengan normal dan juga LCD-nya bisa menyala dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, kita nyalakan. Alhamdulillah untuk LCD-nya masih bisa tampil. Sekarang kita coba untuk tes fungsi dari touchscreen-nya. Perhatikan teman-teman, ada pergerakan touchscreen tapi tidak bisa digeser dengan full ya teman-teman. Jadi intinya apa yang saya kerjakan tadi itu touchscreen bisa merespon, tapi hanya seperti ini teman-teman, hanya bergerak sedikit demi sedikit tapi tidak bisa berfungsi dengan normal. Jadi saya masih ragu dari apa yang saya kerjakan. Besar kemungkinan kalau fairing saya itu touchscreen-nya teman-teman. Saya coba untuk siapkan touchscreen yang baru dengan tipe seri yang sama, yaitu Samsung Tab A8 2019 atau T295 teman-teman. Oke, sebelum kita proses untuk pengecekan menggunakan touchscreen yang baru, jadi kita coba untuk melepas dulu kembali di bagian LCD-nya dan kita lepas untuk fleksibel touchscreen. Hati-hati dengan posisi seperti ini. Kita buang untuk stiker pelindung touchscreen-nya dan kita coba untuk cek samakan untuk bentuk dari touchscreen-nya. Oke, langkah selanjutnya kita akan proses untuk memisahkan touchscreen dari LCD teman-teman. Jadi sebelum kita mengganti LCD, alangkah baiknya kita berusaha untuk memperbaikinya. Untuk kawat pemisahnya saya menggunakan ukuran 0,08 mili teman-teman. Dengan hati-hati untuk suhu panasnya juga saya menggunakan panas di angka 80, dan kita gesekkan kawatnya untuk memisahkan atau proses memisah touchscreen dari LCD teman-teman. Setelah kita angkat LCD atau memisahkan touchscreen, untuk di bagian touchscreen itu nempel sama LCD ya teman-teman. Yang kita pisah tadi itu adalah kaca touchscreen atau kaca LCD. Untuk fungsi touchscreen itu nempel sama LCD ya teman-teman. Jadi fleksibel touchscreen itu nempel sama LCD. Apabila kita menggunakan atau masih memakai LCD yang originalnya, otomatis untuk touchscreen-nya itu nempel sama di bagian LCD. Jadi kita harus memotong fleksibel touchscreen-nya.
Karena sudah tidak bisa berfungsi lagi, kita harus mengganti touchscreen yang baru dengan cara kita potong fleksibel touchscreen dari LCD atau fleksibel touchscreen yang masih nempel di LCD. Dengan hati-hati saat proses pemotongan fleksibel, jika salah eksekusi bisa menyebabkan LCD ikut rusak teman-teman. Setelah kita potong untuk fleksibel touchscreen-nya dan kita membersihkan LCD-nya sudah selesai, selanjutnya kita siapkan lem OK kering dengan ukuran 8 in. Kita posisikan dulu untuk lem OK keringnya ke bagian bawah LCD, kurang lebih kita tempelkan sekitar 2% sampai 3%. Selanjutnya kita pasang atau kita ratakan menggunakan alat roll. Jangan sampai ada gelembung udara yang ketinggalan di tengah LCD teman-teman. Jika sudah selesai, kita coba untuk tes dulu menggunakan touchscreen yang baru teman-teman. Kita rakit dulu seperti ini. Jadi sebelum kita proses penempelan atau proses pemasangan antara LCD dan juga touchscreen, atau sebelum kita menyatukan LCD sama touchscreen, kita cek dulu untuk pengetesan fungsi dari touchscreen yang baru ini layak dipakai atau tidak. Alhamdulillah saya geserkan, ini touchscreen bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita coba untuk cek dulu. Karena masih ada passwordnya, jadi saya pengecekan menggunakan panggilan darurat atau angka nomor di panggilan darurat saja. Untuk fungsi dari kontras layar masih bisa diatur dengan normal, tapi sayang sekali untuk di bagian LCD-nya, di dalam LCD ada bercak bintik-bintik yang bekas kemasukan air teman-teman. Perhatikan. Jadi untuk LCD-nya sangat kotor, banyak bintik-bintik atau bekas dari kemasukan air teman-teman. Jadi untuk diperbaikan mungkin ada di bagian part kedua untuk proses perbaikan lapisan dalam LCD yang kemasukan air, yaitu cara mengatasinya kalian bisa tunggu saja di tutorial selanjutnya teman-teman. Kita fokus dulu untuk proses yaitu penggantian touchscreen atau proses pemasangan touchscreen. Setelah kita pasang untuk lem OK kering, kita presisikan LCD ke frame dan kita coba untuk presisikan dulu touchscreen yang akan kita pasang. Setelah itu kita lepas untuk plastik lem OK keringnya. Setelah kita lepas plastik lem OK kering, kita lepas plastik yang ada di bagian touchscreen dan kita posisikan dulu atau kita tempelkan sebentar di bagian bawah sambil kita tekan halus dan kita angkat bebarengan LCD-nya. Jadi kita angkat LCD sama touchscreen dengan cara kita kasih jarak renggang teman-teman. Tujuannya agar tidak menempel secara otomatis dan kita cek di bagian belakang untuk memastikan LCD sama touchscreen itu sudah presisi atau belum. Jika sudah presisi, selanjutnya kita proses untuk pemasangan touchscreen ke LCD dengan cara manual tanpa menggunakan alat paper remover teman-teman. Kita tekan halus menggunakan ujung kuku jempol atau kita pijit secara berurutan dari bawah sampai ke atas dan dari kiri ke kanan. Tujuannya untuk menghindari risiko agar tidak ada gelembung udara yang ketinggalan di tengah LCD. Kita urut pelan-pelan dan secara berurutan. Dan juga yang paling penting itu adalah pusatnya di bagian sisi tangan kiri yang tugasnya untuk mengasih jarak renggang. Tujuannya agar tidak menempel secara otomatis yang bisa menyebabkan gelembung udara yang ketinggalan di tengah LCD teman-teman. Karena untuk pemasangan manual ini menggunakan hanya ujung kuku jari tanpa menggunakan alat paper remover, jadi harus hati-hati, apalagi layarnya sangat lebar sekali teman-teman, kurang lebih 8-10 in ya, jadi sangat lebar sekali. Jika tidak hati-hati bisa menyebabkan gelembung udara ketinggalan di tengah LCD dan bisa menyebabkan hasilnya jelek dan tidak rapi teman-teman. Sudah hampir selesai, kita tetap hati-hati dan pelan-pelan saja agar gelembung udara tidak ketinggalan di tengah LCD. Perhatikan saat saya selesai untuk menyelesaikan tahap akhir, masih ada sisa gelembung sedikit, kita coba tekan halus sampai ke pojok samping. Tidak ada sisa gelembung sama sekali ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai untuk pemasangannya, tapi jangan senang dulu. Kita lanjut untuk proses pengecekan ulang sebelum kita proses untuk pemasangan. Kita pasang dulu untuk fleksibel touchscreen-nya.
Setelah presisi, kita coba untuk lapisi lagi menggunakan solasi kuning atau solasi anti ground. Oke, kita coba untuk pemasangan LCD. Jadi tanpa kita lem dulu ya teman-teman, karena prosesnya masih panjang. Beliau kepengen membersihkan sisa air di dalam LCD yang masih ada bercak putih-putih bintik-bintik di dalam LCD teman-teman. Dan ini adalah hasilnya setelah kita selesai untuk proses penggantian touchscreen. Kita coba untuk pengecekan fungsi dari touchscreen-nya apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, sudah bisa digeserkan dan masih ada passwordnya. Jadi saya pengetesan ala kadarnya, yaitu menggunakan panggilan darurat, dan kontras LCD masih bisa berfungsi dan bisa diatur dengan normal, serta di semua area touchscreen itu sangat nyaman digunakan teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk penggantian touchscreen di Samsung Tab T295 sudah selesai, dan ini adalah perakitannya. Setelah saya pasang LCD ke frame, untuk pemasangannya kalian bisa tunggu saja di tutorial selanjutnya, dan juga bagaimana cara membersihkan atau proses mengatasi ataupun penggantian lapisan dalam LCD yang kemasukan air atau kotor teman-teman. Dan ini adalah hasilnya setelah saya rakit semua handphonenya sudah jadi, dan sudah diketahui untuk passwordnya. Untuk flag bintik-bintik putih di dalam LCD yang sangat kotor sekali disebabkan oleh kemasukan air sudah selesai. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.